Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semua baik-baik ya. Puji syukur kepada Tuhan, kita saat ini bisa lagi berjumpa walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung, karena kita masih bersekutu secara online. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan mulai persekutuan kita pagi ini dengan menaikkan pujian dari NKB nomor 50, Fajar yang baru sudah merekah. Bapak Ibu, Opa Oma, mari sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, di mana kami dapat kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh nyata kami nikmati, kami alami hari lepas hari hingga saat ini. Tuhan, pimpin dan berkatilah persekutuan kami ini Tuhan, dari permulaan, pertengahan hingga selesai. Berkati juga hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yael, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya firman yang akan ditabur sungguh boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Ya Tuhan, kami serahkan persekutuan kami ini dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki awal bulan Desember. Nah, kita memasuki masa raya Advent. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita mempersiapkan diri dengan menyambut masa raya Advent ini dengan memeriksa diri kita masing-masing. Sudahkah kita melihat dan mengecap kebaikan Tuhan? Pasti kita semua merasakan ya Bapak Ibu, selama 2 tahun ini karena pandemi kita merasa bosan, jenuh, sedih, kadang sakit, lemah tubuh. Tapi itu semua kita bisa lalui
Kita bisa kuat karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang selalu menyertai dan memelihara hidup kita hingga saat ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian dari NKB nomor 165 dengan judul Maukah Kau Berjaya? Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yael. Tema pada persekutuan pada pagi ini adalah kecaplah dan lihatlah. Nah, sebelumnya mari kita naikkan pujian dulu dari NKB 117. Bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku. Nyatakanlah maksudmu, memandu segenap langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah
kabar? Semoga semuanya di dalam keadaan yang sehat. Dan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Dan di bulan Desember ini kita akan bersama-sama melihat kisah-kisah di balik kelahiran Yesus. Tentu Natal bukan hal yang asing buat kita semua. Kita yang sudah memeluk agama Kristen dan sudah menjadi pengikut Kristus pasti merayakan Natal setiap tahunnya. Namun bagaimana kita bisa memaknai Natal lebih lagi sehingga Natal tidak menjadi sekedar perayaan di mana kita bisa kumpul-kumpul bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan seluruh keluarga besar, tapi betul-betul kita maknai sebagai bentuk cinta kasih Tuhan buat kita. Kita mau belajar sepanjang bulan Desember ini. Mari Oma Opa kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau sepanjang kehidupan kami hingga di akhir tahun ini Engkau terus memelihara kami. Dalam setiap pergumulan dan perjuangan hidup kami Tuhan, Engkau hadir dan Engkau terus hadir memberikan kepada kami kekuatan. Kami mau Tuhan untuk terus mengarahkan hati kepadamu dan terutama kami mau terus belajar apa yang menjadi isi hatimu, menjadi isi pikiranmu sehingga kami bisa hidup sesuai dengan karya kasih-Mu saja. Bila sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu dimanapun kami berada saat ini dan apapun kondisi kami, terus menguatkan dan memberikan kami hikmat sehingga kami mampu mengerti, mampu merefleksikannya dalam hidup kami dan kehidupan kami terus diubahkan oleh cinta kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita membaca bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Diambil dari Mazmur 34, ayatnya yang ke-7 sampai ke-11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Oma Opa, hari ini tema kita di awal Desember ini adalah kecaplah dan lihatlah. Mungkin Oma Opa pernah mendengar satu pujian yang juga berjudul sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama belajar dari kisah perjalanan Maria dan Yusuf. Bagaimana mereka bisa bertahan dan senantiasa mengecap kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama melihat apa sih sebetulnya kisah-kisah yang mungkin jarang diceritakan di sepanjang Natal dari tahun ke tahun. Beberapa latar belakang kisah ini saya bagi paling nggak di dalam 3 fase. Kita mau lihat dulu fase pertama. Fase pertama adalah ketika Maria dan Yusuf mendapatkan kabar bahwa mereka akan memiliki seorang anak. Maria yang hendak ditinggalkan Yusuf, saat itu Maria pastikan setelah mendapat kabar dari para malaikat, dia cerita tuh sama Yusuf. Yusuf, aku hamil. Dan kehamilanku ini berasal dari Roh Kudus. Malaikat menjumpai aku. Harusnya
sebagai seorang Yusuf, Yusuf menyambutnya juga dengan positif, begitu ya, dengan kebahagiaan, sama seperti Maria yang juga menyambutnya dengan iman yang luar biasa. Karena Maria langsung berkata, jadilah seperti apa yang kau kehendaki padaku, gitu ya. Tapi ternyata Yusuf yang mendengar kisah Maria, hatinya langsung ciut, hatinya langsung takut. Sehingga kalau kita melihat kisahnya, Yusuf itu betul-betul mau mempersiapkan diri untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Bapak, Ibu, Oma, Opa, bisa bayangkan gak perasaan Maria begitu dia cerita, dia berharap disambut, dikuatkan, diteguhkan. Tapi ternyata laki-laki yang dia harapkan satu-satunya itu bisa menolong dia, memberikan kepada dia penguatan, peneguhan, tunangannya yang begitu dia kasihi dan dia juga yakin mengasihi dia, ternyata berencana untuk meninggalkan dia secara diam-diam. Di luar dugaan, bukan? Laki-laki yang Maria harapkan dapat memberikan perlindungan, memberikan kepastian, memberikan jaminan, ternyata malah mengalami begitu banyak keraguan dan ketakutan di dalam hatinya. Dan tentu ini menjadi masa yang membuat Maria tuh merasa sendirian. Kok aku jadi sendirian ya? Mau cerita sama siapa lagi? Mau cerita sama orang tuaku juga belum tentu dipahami. Tapi cerita sama Yusuf, karena bagaimanapun kalau aku benar-benar hamil dan punya anak, maka aku kan menjalani hidup pernikahan, menjadi orang tua bagi anak-anakku ya dengan Yusuf. Akhirnya Maria memutuskan untuk pergi menemui Elisabet, kerabatnya yang juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Namun tentu perjalanan menuju rumah Elisabet juga bukan perjalanan yang mudah bagi Maria. Maria harus melewati beragam pegunungan yang kurang lebih jaraknya dari tempat Maria ke Elisabet itu sekitar 145 km. Wow, benar-benar jauh. Dan saat itu Maria berjalan kaki. Di dalam kondisi hamil muda, dia berjalan kaki dan melakukannya seorang diri, seorang perempuan remaja dengan beragam kondisi, situasi yang tidak ramah. Ya, di sana kalau malam dingin sekali, kalau siang panas sekali. Belum lagi kemungkinan Maria berjumpa dengan para penyamun, orang-orang jahat di sepanjang perjalanannya. Wah, luar biasa. Betul-betul sebuah tekanan yang tidak mudah untuk Maria hadapi. Setelah 3 bulan ia menginap di rumah Elisabet, maka pulanglah dia kembali ke Nazaret. Perjalanan yang sama, bahkan dengan kondisi kandungan yang lebih besar, jauh lebih berat. Tubuhnya mulai mengalami berbagai macam perubahan. Mungkin lebih sering buang air kecil, lebih sering lapar, lebih sering pegal dan lelah. Tapi Maria melewati itu demi kita juga. Dia melakukannya karena kasihnya kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Tapi dia juga melakukannya supaya kita juga selamat. Karena dia sebagai seorang ibu yang mengandung bayi, dia harus menjaga bayinya sedemikian rupa. Yesus bisa saja keguguran. Yesus bisa saja tidak selamat atau mengalami kecacatan di dalam rahim Maria ketika Maria mungkin jatuh atau Maria mengalami pendarahan dan lain sebagainya. Tapi Maria melewati semua itu dengan imannya kepada Tuhan. Ini fase pertama. Kita lihat ya betapa sulitnya jadi Maria. Ada fase kedua. Susah payah Maria ternyata tidak berhenti sampai di situ loh Oma Opa. Walau akhirnya Yusuf itu nggak jadi meninggalkan Maria
Setelah malaikat Tuhan datang menghampiri Yusuf di dalam mimpi, Maria harus menempuh perjalanan yang begitu jauh lagi bersama dengan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem. Kurang lebih sekitar 156,7 kilometer. Itu di masa sekarang ya, dimana udah ada jalan raya dan tol. Dulu naiknya pergi ke sana itu naik turun gunung. Tentu jarak yang dilewati jauh lebih panjang dan jauh lebih menyusahkan. Oma opa pasti ingat kalau ada di gambar-gambar di kartu-kartu Natal, Maria itu duduk di atas keledai. Ini sebuah kesulitan yang tidak mudah benar-benar untuk dihadapi. Melakukan perjalanan bersama keledai itu bukan tanpa persoalan loh Oma Opa. Keledai adalah salah satu binatang yang sangat keras kepala. Pasti Oma Opa pernah mendengar bahwa katanya sebodoh-bodohnya keledai itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Binatang keledai itu bisa dikatakan binatang yang sangat bodoh, keras kepala. Kalau dia udah gak mau jalan, maka dia gak akan jalan. Dia akan diam. Dan tentunya kalau namanya Maria lagi buru-buru begitu ya sama Yusuf, ayo dong jalan keledai. Dia diem aja, pokoknya aku bilang aku lagi capek, kata si keledainya gitu ya. Pokoknya aku gak mau gerak, pokoknya aku mau diem aja, aku mau duduk, mau baringan. Maka keledai itu tidak akan bergerak sama sekali. Keledai tidak mudah mengikuti perintah. Berbeda dengan unta yang juga jadi binatang yang digunakan oleh orang-orang di daerah sana untuk melakukan perjalanan. Tapi keledai yang paling memungkinkan dan paling murah untuk dimiliki. Keledai berjalan sesuai dengan maunya sendiri. Seekor keledai akan mengatur kecepatannya sendiri. Dan biasanya tidak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan oleh si pemilik atau orang yang membawanya di dalam perjalanan. Maka perjalanan bersama seekor keledai adalah perjalanan yang bukan hanya lambat, namun bisa sangat menyebalkan. Kurang lebih ditaksir nih, perjalanan Maria dan Yusuf dari Nazaret ke Bethlehem membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari. Perjalanan darat, tanpa mobil, dan mereka harus berjalan kaki. Duduk di atas seekor keledai, kalau digambar-gambarkan begitu ya, Maria duduk di atas seekor keledai. Itu bukan hal yang nyaman. Sangat berbeda dengan ketika kita duduk di mobil, duduk di kereta saja, andai kata itu kereta kuda, gitu ya. Tubuh Maria yang sedang hamil tua tidak akan sanggup untuk duduk di atas punggung keledai. Tanpa kehamilan saja naik di atas keledai itu udah bisa bikin badan pada sakit gitu ya. Apalagi kondisi hamil tua. Melihat jarak yang harus ditempuh, kemungkinan besar Maria memilih untuk jalan kaki ketimbang menaiki keledai itu. Saya pun pernah di kondisi hamil tua, kalau memilih naik mobil dijemput oleh gereja gitu ya, dan oleh supir gereja untuk pergi dari rumah ke gereja, saya memilih jalan kaki. Dan memang di 8 bulan, 9 bulan kehamilan saya lebih banyak jalan kaki, karena paling nggak saya bisa menjaga kandungan saya dengan lebih nyaman, nggak harus ngelewatin polisi-polisi tidur di dalam mobil, dan saya bisa mengatur kecepatan. Kalau memang saya terlalu lelah, saya berdiri saja begitu ya, saya diam sambil tarik nafas. Kalau di mobil kan nggak mungkin, Pak, berhenti dulu, perutnya nggak enak gitu ya. Lama-lama mobilnya maju diem gitu ya. Nah, tapi itu juga dialami oleh Maria. Daripada harus mengalami kelahiran sebelum waktunya karena goncangan yang diterima ketika naik seekor keledai, Maria pasti akan lebih banyak berjalan kaki. Dan Maria Yusuf pun tidak mendapati penginapan sama sekali saat itu. Maria harus melahirkan di dalam sebuah kandang.
atau sebuah rumah bawah tanah menggunakan kata kataluma di dalam bahasa Yunani. Memang hangat, nggak kita bayangkan kandang itu kandang terbuka begitu ya, yang cuman seperti gazebo, bale-bale gitu ya. Enggak, sebetulnya Yesus itu berada di bawah rumah, kayak ruangan bawah tanah yang memang hangat. Tapi namanya kandang tetap kandang gitu ya. Bagaimanapun jauh dari steril, Oma Opa. Yesus diletakkan di atas tempat makanan ternak yang tentunya juga tidak menjaga kebersihan seperti manusia. Manusia yang jorok aja kadang jorok gitu kan. Ini binatang, domba, kambing, makan udah nggak pakai cuci tangan, semua liur domba dan kambing masuk di situ ya. Tentu itu bukan tempat yang terbaik untuk seorang bayi, nggak usah raja di atas segala raja, tapi seorang bayi untuk lahir di situ. Itu bukan tempat yang baik sama sekali. Yesus dibungkus oleh kain lampin, dan kain lampinnya di sini juga bukan kain yang lembut seperti bludru yang bersih, yang betul-betul hangat. Enggak, kain lampin pada saat itu adalah kain yang digunakan untuk ngelap, kain perca, robekan-robekan yang memang ada dikumpulkan oleh Maria di sana, dan kainnya sangat kasar. Sebayangkan kain kasar menyentuh kulit bayi yang baru lahir, yang masih sensitif, masih tipis. Betul-betul penderitaan sebetulnya bagi Yesus sebagai seorang anak. Fase ketiga adalah ketika Raja Herodes tahu ada seorang raja yang lahir, usianya masih di bawah 3 tahun. Pembunuhan yang dilakukan oleh Herodes kepada anak-anak di bawah 3 tahun ini menyebabkan Yesus, Maria, dan Yusuf kembali harus melakukan perjalanan ke Mesir, menetap di Mesir untuk beberapa saat. Dan ini perjalanan yang bukan hanya memakan waktu, tenaga, namun juga menguras mental, emosi, iman, pengharapan. Berhadapan dengan kenyataan bahwa Yesus mungkin saja ketemu dan akhirnya dibunuh oleh Herodes, itu bisa saja mematahkan iman dan pengharapan Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus. Anak yang baru saja dilahirkan harus mati di tangan raja yang haus kekuasaan. Rasanya susah diterima ya Oma Opa, bahwa ini adalah rancangan dari Allah yang penuh dengan kebaikan. Di mana kebaikannya? Anak kita juga percaya bahwa Yesus tidak lahir karena kebetulan. Ada rancangan yang begitu panjang yang bahkan sudah dinubuatkan oleh para nabi bahwa Yesus harus lahir di masa dan waktu dan saat yang tepat. Dan saat itu ada Raja Herodes. Bagaimana kita bisa melihat bahwa segala hal yang membuat sulit dan mengeluarkan air mata, membuat kita mengalami berbagai macam emosi, kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, itu adalah rancangan Allah bagi Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan membawa seorang batita dalam perjalanan yang begitu panjang adalah sebuah tantangan tersendiri. Seperti membawa seluruh isi rumah untuk pindah. Waktu Ben sekitar 1 tahun sampai sekitar 2-3 tahun dari sebelum dari lahir, saya suka membawa dia di dalam perjalanan tugas yang harus saya lakukan. Baik itu dalam kota maupun luar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Dan membawa Ben dengan kondisi anak yang masih harus minum susu, harus makan makanan yang khusus, itu segala sesuatu kayak dibawa dari rumah. Botol susu berapa biji, susunya juga, makanan-makanan yang sudah jadi yang bisa dipanaskan, itu dibawa semua. Udah kayak mau bawa setengah rumah di dalam perjalanan. Nah, itulah yang dialami oleh
Yesus, Maria, dan Yusuf. Banyak kesaksian, ada beberapa catatan-catatan khususnya dari gereja Koptik Alexandria. Perjalanan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan keluarganya memakan waktu sekitar 3,5 tahun dengan jarak tempuh kurang lebih 2.000 kilometer. Mereka harus melakukan perjalanan secara diam-diam dan secara sembunyi-sembunyi agar pasukan Herodes itu tidak menemukan mereka. Bahkan beberapa catatan memberi kita beragam informasi tentang masa kecil Yesus yang ternyata lebih banyak dihabiskan di Mesir daripada di Nazaret, tempat di mana Maria dan Yusuf tinggal. Apa yang dapat kita refleksikan dari 3 fase perjuangan, dan juga kita mungkin melihat penderitaan yang dialami oleh Yesus dan keluarganya, khususnya mama dan papanya? Beragam kisah ini memperlihatkan bahwa Natal bukan melulu soal kebahagiaan, soal sukacita, soal perayaan, soal kecukupan. Namun jauh dari itu semua. Natal adalah perjuangan. Natal adalah pengorbanan. Natal adalah linangan air mata, keringat, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, hidup dalam pengejaran yang begitu melelahkan, yang mungkin membuat Yusuf dan Maria memiliki begitu banyak pertanyaan di dalam benak dan hati mereka terhadap karya kasih Tuhan. Dan itu dilalui oleh mereka, juga oleh Yesus dari sejak ia lahir. Karena Yesus mengasihi kita, karena Allah mengasihi kita. Yang kedua, Natal adalah bentuk rancangan Allah yang selalu tepat waktu. Tidak terlalu cepat, tidak pernah terlambat. Jadi dapat dikatakan semua perjalanan yang melelahkan ini bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya adalah kisah yang telah dirancangkan sedetail itu secara luar biasa, sedemikian rupa. Kisah yang mungkin sangat rumit, penuh dengan masalah, pergumulan, dan bahaya. Tapi di dalamnya ada keajaiban demi keajaiban. Di sanalah Maria, Yusuf mengecap terus kebaikan Tuhan. Ketika singa-singa muda kelaparan, kalau kata Mazmur tadi, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Herodes boleh haus akan kekuasaan. Dia boleh mencari bayi Yesus, mengerahkan seluruh pasukan yang ia miliki untuk mencari, membunuh. Bahkan begitu banyak bayi yang dibunuh oleh pasukan Herodes saat itu. Tapi Maria dan Yusuf di dalam pelariannya, pengungsiannya ke Mesir, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dipelihara dengan begitu ajaib. Kembali, tidak mudah melakukan perjalanan dengan anak balita. Dengan kondisi Maria, Yusuf dikejar, punya kemungkinan untuk ditangkap. Namun bagaimana Allah melindungi mereka dalam perjalanan tersebut adalah bentuk pemeliharaan dan bukti kasih Tuhan yang tidak pernah gagal, Om-Opa. Tuhan tidak pernah gagal. Situasi, kondisi, pergumulan, dan Raja Herodes sekalipun tidak bisa menggagalkan rencana Allah yang begitu sempurna dalam kehidupan Yesus, juga dalam kehidupan kita. Karenanya kisah perjuangan ini juga mengingatkan dan meneguhkan kita dalam setiap perjalanan hidup kita selalu ada kebaikan Tuhan yang dapat dikecap, yang dapat dilihat. Semua ada dalam rancangannya. Andai ada susah payah di dalamnya, Tuhan selalu punya cara untuk membantu kita melihat maksud di baliknya. Andai kita salah memilih jalan, Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan kita pada jalan yang harus kita tempuh. Jadi,
Jangan khawatir, tapi belajar terus untuk mengecap dan melihat selalu betapa baiknya Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oma Opa, mari kita berdoa, menundukkan kepala kita dan kita membawa doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami bisa bersama-sama bersekutu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk Natal yang masih bisa kami rayakan bersama. Walaupun Natal bukan sekedar perayaan, bukan sekedar selebrasi, bukan sekedar ketika kami punya waktu untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, menikmati hidangan-hidangan yang nikmat, tapi kami mau mengingat bahwa Natal adalah kisah pengorbanan. Natal adalah karya cinta kasih Tuhan yang tidak pernah gagal. Walaupun kondisi dan situasi sangat menekan, sangat muram, tapi tidak pernah karya Tuhan itu gagal. Dan melalui Natal kami juga diingatkan bahwa Tuhan selalu punya cara. Selalu punya cara untuk menunjukkan cinta kasih-Mu, memberikan mukjizat-mukjizat-Mu, memberikan kepada kami pengharapan yang tidak pernah kami bisa dapatkan dari orang lain. Hari ini Tuhan, kami mensyukuri kesempatan bagi kami bisa melihat cinta kasih Tuhan lewat hidup kami. Kami mau senantiasa mengecap, kami mau senantiasa melihat betapa baiknya Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi sakit, di dalam kelemahan fisik mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Pak Budi Kosasih, untuk Pak John Sine, untuk Oma Lili Murni, untuk Oma Dindiana, untuk Oma Susi Wong, untuk Oma Evi Wahyudi, untuk Oma Ida Susanti. Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan mereka. Kau memberikan pemulihan yang sempurna di dalam hidup mereka. Dan terutama Engkau juga yang memberikan kesabaran, kasih, sukacita bagi seluruh anggota keluarga yang turut menemani dan mendampingi saudara-saudara kami terkasih ini. Kami berdoa Tuhan, juga untuk pemerintah kami, berikanlah pemimpin-pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat dan bijak untuk memutuskan segala sesuatu dengan tepat, sehingga di masa akhir tahun ini ketika semua masyarakat dapat menggunakan waktu mereka untuk berlibur di akhir tahun, biarlah pemerintah dapat menjaga agar lonjakan kasus COVID-19 tidak terjadi di Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja yang kami memasuki masa-masa Advent menjelang Natal. Biarlah setiap kami mempersiapkan bukan hanya ibadah, bukan hanya kegiatan dan program yang kami lakukan sepanjang bulan Desember ini, tapi terutama kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk terus menyambut Engkau, merayakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, yang menguatkan kami dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan Tuhan kami, Juru Selamat kami yang begitu mengasihi kami, Yesus Kristus. Amin.